A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Alhamdulillah, semoga ilmu kita, hidup kita, rezeki kita, lingkungan kita, tetangga, teman-teman, sahabat kita, semuanya berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sering mendengarkan istilah benda hidup dan benda mati, ya kan? Mudahnya gitu. Ya, ini misalkan kalau benda hidup itu yang dimaksud makhluk hidup itu seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu sering disebut dengan makhluk hidup. Ya, dia dikatakan makhluk karena dia adalah diciptakan oleh Allah Sang Khalik. Ya, isim maf'ulnya adalah makhluk, makhlukun, yakni yang diciptakan. Yang hidup, yakni makhluk hidup, yaitu manusia seperti tumbuhan dan binatang. Yang kedua itu yang disebut dengan benda mati, ya, makhluk mati yang dianggap mati. Misalkan batu, meja, kayu, kursi, tanah, ya, dan lain seterusnya yang disebut itu mati. Katanya benda mati, rekan-rekan sekalian. Nah, sebenarnya kalau kita mau menelisik ya ke dalam gitu, kita melihat secara seluler dan kuantum, ternyata di dalam semesta ini, di alam semesta ini itu tidak ada sesuatu yang mati, rekan-rekan sekalian. Ya, ternyata semuanya itu hidup, gitu. Ya, jangan dianggap batu, misalkan meja, misalkan ini jangan dianggap mati. Ternyata partikel-partikelnya itu hidup, rekan-rekan sekalian. Nah, Al-Quran sendiri ya itu juga menyebut bahwasanya yang kita anggap benda mati itu ternyata benda hidup. Ya, coba kita akan lihat di sini ya. Kita buka mushafnya ya. Bahwasanya yang biasa kita sebut dengan benda mati itu ternyata dia adalah benda hidup atau makhluk hidup, sehingga tidak ada yang benda mati di alam semesta ini ya. Misalkan kita buka surat 17, surat Al-Isra ayat 44. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafuran. Di sini Allah menyebutkan, jadi tusabbihu lahus samawati was-sab'u wal ard, memuji kepada Allah 7 langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini memuji Allah, rekan-rekan sekalian ya. Wa man fihinna, dan apapun yang ada di dalamnya itu sedang memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun yang ada di kehidupan ini yang tidak bertasbih dengan memuji Allah. Ya, jadi semuanya bertasbih. Batu-batu, burung-burung, ya, tanah, ya, apapun yang kita anggap benda mati ternyata semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, walakin tetapi la tafqahuna, kalian tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka ya. Tentu saja seperti batu, jangan dikira tasbihnya seperti kita manusia, subhanallah subhanallah, jangan kira seperti itu. Tasbihnya mereka, batu-batu ya, tanah dan semuanya itu jangan dikira persis seperti kita. Mereka punya cara sendiri di dalam bertasbih kepada Allah. Ya, innahu kana haliman ghafuran, dan Allah itu sangat penyantun dan maha memaafkan ya. Di ayat yang lain misalkan kita buka surat 21 ya, surat Al-Anbiya ayat 79 insyaallah ya. Nah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung, semua bertasbih bersama Dawud, dan kamilah yang melakukannya. Di sini jelas semua bertasbih kepada Allah bersama Dawud, ya. Gunung-gunung, burung-burung, ya. Bayangkan gunung itu bertasbih kepada Allah. Sekali lagi, alam semesta ini itu bertasbih kepada Allah, tetapi walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Mereka punya cara tersendiri dalam bertasbih kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita masuk ke dalam, ya, sampai tingkat seluler kuantum itu memang semuanya tuh bergerak, tidak ada yang diam, ya. Berarti itu hidup gitu loh. Ya, tentu jangan kira seperti batu, meja yang diam ini, kita lihat diam, itu diam, enggak. Ternyata partikel-partikelnya itu hidup, ya. Sains itu memang mengenal ada 4 interaksi, ya, dasar yang terjadi di alam semesta ini, ya. Interaksi itu ya apa ya, interaksi hubungan gitu, atau semacam dialektika, dinamis mereka itu, ya. Di dalam alam semesta itu yang dikenal dengan gaya gitu ya. Nah, gaya. Ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetisme, dan juga ada gaya nuklir, baik itu nuklir kuat maupun nuklir lemah. Nah, alam semesta ini memang setiap planet, misalkan bumi ini ya, itu memiliki gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antar planet. Semuanya itu memiliki gaya tarik-menarik antar planet. Misalkan matahari ini, matahari itu juga punya gravitasi matahari, ya. Sehingga planet-planet yang ada di sekitarnya itu berada pada orbitnya masing-masing, tidak lepas dan tidak bertabrakan, sehingga dia teratur pada orbitnya itu. Itu berkat apa? Berkat interaksi dasar itu, yaitu gaya gravitasi, interaksi gaya antar planet itu, ya. Kita mengerti tata surya. Misalkan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Ya, Pluto nggak ada, dianggap nggak ada sampai Neptunus. Itu Bumi misalkan, planet ketiga ini di dalam tata surya itu dia mengelilingi matahari, berada terus pada orbitnya itu kan, berputar mengelilingi matahari, dan juga dia sekaligus berputar pada porosnya, ya. Bumi pun juga menarik planet-planet yang ada di sekitarnya, seperti bulan, ya. Satelit bumi, ya. Dia berada pada orbitnya itu karena memang gaya interaksi itu, rekan-rekan sekalian, ya. Nah, jadi bumi ini memang punya gaya gravitasi, ya. Ada yang mengatakan dari mana munculnya gaya gravitasi itu, ada partikel graviton namanya, meskipun ada yang mengatakan ini belum terbukti gitu ya. Jadi gaya dasar itu memang inherent di situ, memiliki sifat itu. Yang kemarin kita sebut dari sononya itu, yang itu kena variabel kun fayakunnya Allah, variabel informasi, sehingga dia memiliki sifat karakter yang seperti itu. Bumi menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, ya. Jadi benda apapun yang bermassa, ya, itu pasti memiliki gaya, ya. Benda-benda itu memiliki gaya gravitasi, ya, maksudnya itu menarik benda-benda yang bermassa. Massa itu diartikan dengan banyaknya materi di dalam suatu benda. Ya, gampangnya kita sering menerjemahkan dengan berat gitu, ya, meskipun itu bukan berat, ya. Massa itu memang sifat fisika yang memang ada di situ gitu, ya. Karena dikatakan berat itu kalau di bumi, misalkan berapa kilo itu di bumi.
Tapi ketika di luar angkasa misalkan, itu kan beratnya terasa enteng gitu. Padahal masanya ya tetap. Jadi tidak berubah karena tempat. Nah, rekan-rekan sekalian, itu gaya gravitasi ya. Jadi ada mekanisme tarik-menarik gitu antar planet. Ya. Kemudian kemarin mudahnya itu kenapa ada barang itu, benda itu jatuh ke bumi, tidak jatuh ke atas gitu. Ya, karena memang bumi ini memiliki gaya yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Matahari pun juga punya gaya gravitasi matahari yang sudah diceritakan tadi, sehingga membuat planet-planet itu berada pada orbit dan lintasannya masing-masing. Yang kedua rekan-rekan sekalian, itu yang disebut dengan gaya elektromagnetisme. Nah, ini sudah mulai masuk ya. Elektromagnetisme. Jadi di situ ada listrik dan magnet. Yang mempelajari memang tentang medan listrik dan medan magnet. Ya. Medan listrik itu berasal dari atau diproduksi dari medan listrik itu berasal dari muatan listrik statis, ya, yang juga menaikkan gaya listrik, disebutkan seperti itu. Nah, muatan listrik yang bergerak tadi, ya, muatan listrik yang bergerak tadi melahirkan atau memproduksi yang disebut dengan medan magnet, ya, dan juga menaikkan gaya magnetiknya. Nah, gaya, sekali lagi gaya itu gampangnya diartikan dorongan atau tarikan, itulah gaya, ya. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, kalau kita amati ya, jadi muatan listrik yang bergerak itu menghasilkan medan magnet dan juga menaikkan gaya magnetik, sehingga tidak bisa dilepaskan antara arus listrik itu yang menghasilkan medan magnet, sehingga semacam berpelintiran, ya. Interaksinya itu seperti itu. Jadi muatan listrik yang bergerak itu melahirkan medan magnet, ya. Nah, nanti kita bisa lebih dalam tentang apa namanya magnet itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, interaksi dasar yang ketiga dan keempat itu yang disebut dengan energi gaya nuklir, baik itu nuklir lemah maupun nuklir kuat, ya. Ini memang kita bisa lihat dari skala kuantum atau seluler, ya. Kita tahu bahwasanya proton dan neutron itu berasal dari kuark. Kuark itu juga pilihan energi gitu, ya, yang bergoyang-goyang gitu. Lah, gaya nuklir itu diproduksi atau berasal dari nukleon-nukleon, ya, sepasang nukleon atau lebih. Lah, sementara nukleon itu untuk menyebut interaksi antara proton dan neutron, kolektif proton dan neutron, ya, secara kolektif itu adalah nukleon itu. Jadi, nah, gaya nuklir lah yang bertanggung jawab, ya. Gaya nuklir lah yang bertanggung jawab terjadinya senyawa antara proton dan neutron, yang lantas membentuk inti atom. Ya. Jadi antara proton dan elektron itu berinteraksi atau bersenyawa yang lantas membentuk inti atom. Inti atom kemudian membentuk atom, ya, dan seterusnya. Sehingga yang partikel yang partikel yang bersifat materi itu bisa diartikan atau kita simpulkan, ya, bisa dikatakan itu justru berasal dari gaya, rekan-rekan sekalian, yaitu gaya nuklir itu tadi yang bertanggung jawab interaksi antara proton dan neutron sehingga menghasilkan inti atom. Nah, itu rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulannya semua yang ada di langit dan di bumi ini itu bergerak, berdinamika dan hidup, ya. Tidak ada benda mati di alam semesta ini. Semuanya bertasbih dengan caranya masing-masing. Itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.